Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang mahasiswaku yang saya sayangi. Hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai konsep, variabel, dan skala ya. Lumayan cukup banyak slide-nya, jadi silahkan aja nanti slide-nya bisa di-download juga ya. Baiklah, Ibu akan share screen. Oke, materi pada tayangan kali ini diambil dari buku textbook Metode Penelitian Keluarga terbitan IPB Press, terutama bab 6, yaitu mengenai konsep, variabel, jenis data, dan tipe skala. Nah, ini bukunya yang sebelah kanan ya. Buku MPK ini atau Metode Penelitian Keluarga ini ditulis oleh saya, Herin Puspitawati, dan Ibu Dr. Tin Herawati. Baiklah, sebagai pendahuluan kita bicara mengenai awalnya adalah konsep ya. Apa sih konsep itu? Konsep ini menggambarkan sesuatu yang abstrak, fenomena sosial mengenai suatu konsep tertentu gitu ya. Nah, definisinya tentu saja kalau berupa konsep, maka definisinya masih definisi konseptual. Lah nanti kalau kita ingin membandingkan atau menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya, maka disebut proposisi. Oke? Nah, begitu nanti proposisi ini menghasilkan suatu hasil, hasilnya konsisten, kemudian diuji di tempat lain juga seperti itu, maka menjadi dalil. Jadi proposisi yang mempunyai ruang lingkup tertentu gitu ya, membahas mengenai sesuatu yang memang sesuatunya ini masih taruhlah lebih ke abstrak atau ke konsep yang didukung oleh dukungan empiris. Oke ya. Lah, konsep ini kalau kemudian diberi skala, diberi suatu pendekatan angka-angka gitu ya, maka konsep ini berubah menjadi variabel, yaitu konsep yang mempunyai nilai ya, pendekatannya nilai angka gitu ya. Nah, kalau kita menghubungkan suatu variabel dengan variabel lainnya, maka itulah yang dikatakan hipotesis. Jadi secara kronologisnya seperti itu ya. Nah, kembali lagi ada konsep. Kalau definisinya itu dijabarkan melalui suatu definisi atau menjadi definisi, maka namanya definisi konseptual. Kadang-kadang konsep juga disebut konstruk ya. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau variabel, variabel ini sudah lebih jelas lagi karena variabel ini sudah ada nilai-nilai atau angka-angkanya. Jadi suatu konsep yang sudah diberi pendekatan cara mengukurnya, yaitu nilai-nilai. Nah, adapun definisi dari suatu variabel disebut sebagai definisi operasional. Oke. Nah, ini adalah kira-kira garis besarnya ya. Konsep itu adalah suatu abstraksi. Nah, kemudian tetap diamati, tetapi lebih kepada abstrak gitu ya. Masih bentuknya itu masih bentuk teorinya itu masih grand misalnya atau middle range gitu ya. Jadi teorinya ini masih teori garis besar dulu, teorinya makro. Nah, kemudian antara konsep dengan konsep kalau dihubungkan menjadi proposisi. Nah, konsep kemudian diturunkan menjadi variabel apabila konsep tadi sudah diberi nilai. Oke, diberi skala. Nah, kalau hubungan antara variabel dengan variabel namanya hipotesis. Nah, kalau sudah menjadi masih konsep, itu definisinya konseptual.
kalau sudah menjadi variabel menjadi operasional. Nah, konseptual dengan operasional ini nyambung gitu ya. Oke. Di ruang lingkup penelitian ilmu keluarga ini adalah bagian dari ilmu sosial. Ilmu keluarga ini kalau kita lihat dari rumpun keilmuannya ini campuran ya, antara misalnya keilmuan yang berkaitan dengan ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, bahkan ada ilmu fisiologi ya, anatomi fisiologi yang berkaitan dengan perkembangan gitu ya. Maaf, pertumbuhan gitu ya. Nah, tidak selalu di dalam konsep-konsep ilmu keluarga itu mempunyai acuan empiris yang tangible, yang terlihat gitu ya. Misalnya di sini kalau bunga mawar ya ada bunganya bisa dilihat kan di dunia nyata, buku gitu ya. Anak laki-laki, anak perempuan, rumah, mobil dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan sebagai pendekatan yang lebih kuantitatif tangible. Ada contoh-contoh acuan empiris yang ada di dunia nyata. Sedangkan kalau berkaitan dengan konstruk gitu ya, konstruk ini lebih abstrak lagi, maka acuan-acuan empirisnya ini agak sulit gitu. Kadang-kadang juga belum banyak para peneliti yang meneliti, gitu ya. Jadi masih dalam tahapan eksploratif yang belum ada bakunya, begitu ya. Misalnya kayak penghargaan diri. Ini baru ada bakunya tahun 65 dibakukan oleh Rosenberg. Jadi ada akhirnya Rosenberg self-esteem skill gitu ya. Kenakalan pelajar ini juga belum tentu ada. Baru ada konsepnya. Variabelnya belum banyak yang menelitinya. Kebahagiaan perkawinan, peran gender, kerjasama gender, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan bagi para peneliti di bidang ilmu keluarga apabila ingin mengembangkan suatu instrumen yang berkaitan dengan konstruk-konstruk seperti ini. Nah, sebagai contoh saja, ada definisi konseptual yang dimunculkan oleh Rohner berkaitan dengan pengasuhan, ya. Nah, kemudian ada contoh lagi, misalnya kenakalan diajukan oleh berbagai macam eh, ahli yang disebut sebagai deviance gitu ya. Nah, ini baru definisi konseptual. Nah, bagaimana caranya kita kemudian menurunkan menjadi definisi operasional setelah kita menelusuri pustaka-pustaka yang banyak ini, kemudian meringkas menjadi suatu ringkasan definisi konseptual, maka barulah kita kemudian menyusun kira-kira skala apa yang tepat. Misalnya kayak pengasuhan dimensi kekasaran dan kekerasan. Kemudian ada kemudian definisi operasionalnya adalah praktek yang biasa dilakukan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak yang banyak dilandasi oleh perilaku marah-marah, membentak, dan sebagainya. Ini menjadi definisi operasionalnya. Nah, nanti dalam penjelasan metode ini diukur misalnya dengan skala Likert 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 gitu ya. Nah, kemudian kenakalan dibagi menjadi 2 dimensi, menjadi kenakalan kriminal dan kenakalan umum. Nah, kenakalan kriminal itu apa saja ruang lingkupnya di situ? Misalnya menimbulkan menyakiti, menimbulkan korban fisik berat kepada orang lain, perkelahian dan sebagainya. Nah, ruang lingkup ini diambil dari ruang lingkup konseptual, definisi konseptual yang kemudian ada diberi skala. Kenakalan umum juga seperti itu. Nah, jadi ini adalah tahapan yang sangat penting di mana definisi konseptual menjadi definisi operasional. Definisi konseptual diambil dari suatu konsep, definisi operasional menjadi suatu variabel. Nah, ini ya tadi ya diulang kembali bahwa variabel itu adalah konsep yang sudah diberi skala tertentu, mempunyai nilai, dan sudah menjadi fokus perhatian apakah variabel itu memberi pengaruh kepada variabel lain dan atau dipengaruhi oleh variabel lain.
Nah, ini contoh yang jelas yang membedakan konsep dan variabel. Misalnya kalau badan. Badan ini adalah suatu konsep, belum menjadi variabel. Namun kalau besar badan diukur misalnya dengan sentimeter, misalnya gitu. Atau berat badan dengan kilogram atau pon gitu ya. Nah, kalau keluarga ini masih juga konsep, tapi kalau besar keluarga diukur menjadi banyaknya anggota keluarga di situ orang gitu ya, banyaknya orang yang ada di dalam suatu keluarga. Bisa juga disebut sebagai family size gitu ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis variabel itu ada variabel kontinu ya versus variabel diskrit. Kalau kontinu itu dia itu dapat ditentukan nilainya jarak jangkauan tertentu, bisa juga dengan desimal dan sebagainya. Jadi ada satuannya, bisa berat badan itu kilogram, pakai koma-koma juga, luas panen juga hektar, pakai koma-koma juga di belakang desimal ya, dan juga pendapatan, misalnya Indonesia rupiah ya. Nah, kalau variabel diskrit ini dinyatakan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, biasanya ada tingkat pendidikan gitu ya. Tidak pernah sekolah SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi atau akademi gitu ya, jenis pekerjaan, apakah pegawai negeri atau swasta dan sebagainya. Bahkan juga jumlah anak. Jumlah anak ini adalah dalam orang, nggak boleh ada pecahan gitu ya. Nggak mungkin dong jumlah anaknya 4,5 gitu ya, atau 4,4 dan sebagainya. Oke, ini adalah jenis variabel kontinu versus diskrit. Kemudian ada juga variabel dependent, tidak bebas ya, versus variabel independent. Nah, ini adalah persiapan untuk menguji suatu pengaruh variabel satu terhadap variabel yang lainnya. Kalau dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi karena dia menjadi tidak bebas, sedangkan variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau X, variabel yang bebasnya. Nah, kemudian ada lagi variabel moderator versus variabel random. Nah, yang disebut moderator ini adalah variabel yang tidak mempunyai pengaruh utama, tetapi pengaruhnya itu bisa juga berinteraksi dengan interaksi variabel lainnya. Ya, sedangkan kalau variabel random itu adalah variabel lain yang berpengaruh terhadap dependent variabel namun tidak dimasukkan di dalam persamaan. Oke. Nah, ini memang lebih tepat kalau kita belajarnya di statistik ya. Jadi di dalam metode penelitian ini hanya disebutkan secara sekilas saja. Untuk lebih detailnya silahkan untuk melihat lagi mata pelajaran statistik ya. Ada juga yang disebut variabel kuantitatif, ya. Ada variabel kualitatif. Kalau variabel kuantitatif ini adalah lebih banyak didekati dengan pendekatan numerik ya. Jadi ada angka-angka di situ, jadi ada kuantifikasi kardinal ya. Sedangkan kalau variabel kualitatif ini ada pendekatan jenjang. Jadi skalanya itu adalah ordinal. Oke. Nah, ini ada variabel lagi adalah yang gejala nominal. Tadi juga ini salah satunya adalah jenis kelamin dan juga variabel yang gejalanya kontinum atau kontinuitas, misalnya rendah, sedang, tinggi. Jadi ada suatu kesinambungan gitu, bentuknya adalah berjenjang gitu ya. Oke. Nah, tadi variabel-variabel sudah dijelaskan, konsep sudah dijelaskan. Memang ini baru basic ya, basic pengertian dari kalau kita mengukur sesuatu atau meneliti sesuatu harus melalui tahapan ini dulu, apa yang disebut konsep atau yang disebut variabel dan jenisnya apa saja. Oke. Selanjutnya kita beralih kepada jenis data dan tipe skala. Ini juga teknis juga ya. Oke. Yang disebut data itu adalah ada suatu tampilan atau suatu fakta yang kemudian dikumpulkan. Nah,
Ada jenisnya yaitu data primer versus data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan di lokasi penelitian oleh sang peneliti. Nah, ini biasanya memerlukan dana, tenaga, waktu gitu ya, terkesan mahal gitu. Sedangkan kalau data sekunder ini data juga. Bentuknya adalah data bisa kuantitatif ya, bisa juga data kualitatif ya. Nah, datanya ini dikumpulkan oleh pihak lain. Pihak lain itu bisa seseorang peneliti dan kelompoknya dan timnya. Bisa juga data sekunder ini berasal dari BPS, dari suatu institusi yang memang tugasnya adalah mengumpulkan data. Jadi Center for ini ya Statistik Bureau gitu ya. Ada juga data itu dikumpulkan oleh kementerian, namanya data sektoral gitu ya. Nah, data sekunder ini memang tinggal dipakai gitu ya. Tetapi dia juga harus didukung oleh dokumentasi pendukungnya, yaitu bagaimana cara mengumpulkan datanya, metodenya seperti apa. Nah, kemudian kalau bisa kita juga bisa menggunakan data aslinya, raw data. Jadi bukan data olahan yang sudah agregat gitu ya. Datanya adalah raw data, data item level kalau bisa. Nah, memang kalau kita menggunakan data BPS ya memang ada prosedur tertentu yang harus apa namanya kita penuhi gitu ya. Ada persyaratan-persyaratan BPS di dalam meminta data yang data raw ini. Karena data raw ini adalah data yang sudah di dalam kewenangan BPS dan hanya orang-orang yang memenuhi kriteria atau prosedur tertentu yang boleh mengaksesnya. Selebihnya adalah data yang sudah dipublis. Datanya itu adalah data-data yang sudah diolah oleh pihak BPS. Oke. Nah, data primer ini memang apa ya? Kalau ini data primer ini memang mempunyai kelebihan dan juga sekaligus mempunyai kelemahannya, gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, kemudian data sekunder ini begitu pula, ada kelebihan dan kelemahannya. Oke. Nah, kelebihan data sekunder. Kelebihannya ini ya lebih murah karena sudah dikumpulkan pihak lainnya, sudah tersedia. Gitu. Kelemahannya ya memang kita tidak mengalami mengumpulkan data itu. Terkadang juga kita banyak pertanyaan, kok kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Makanya kelemahan data sekunder ini harus kita tanggulangi dengan cara meminta atau mendapatkan informasi mengenai cara mengumpulkannya atau bagaimana sampel frame-nya, bagaimana filosofi di dalam behind the variable gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan seperti apa, batasan dan asumsi dan sebagainya. Maka data sekunder ini harus tahu persis bagaimana prosedur mengumpulkan datanya, ya. Nah, oleh karena itu sarannya pengguna data sekunder harus mengunjungi sumber pertamanya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan data BPS, maka sebaiknya kita juga searching di online ya, di BPS ini bagaimana metode mengumpulkan data Susenas misalnya. Nah, kita juga misalnya kalau menggunakan datanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau mungkin BKKBN atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka data-data yang sudah dikumpulkan sektoral ini kita harus tanya juga, harus juga kita mendapatkan informasi mengenai metode bagaimana mengumpulkan data tersebut, asumsi dan sebagainya, batasan dan sebagainya yang disebut sebagai definisi operasional dan sebagainya, gitu ya. Bahkan juga penghitungan-penghitungan yang dilakukan oleh BPS, maka sebaiknya kita harus tahu juga metadatanya, rumus-rumusnya di dalam menghitung suatu pertanyaan, gitu ya. Nah, ada juga ini tipe lainnya adalah yang tadi adalah data primer versus sekunder. Kalau yang ini adalah data kualitatif versus kuantitatif. Data kualitatif ini menunjukkan suatu kualitas tertentu ya, sesuatu gitu ya, suatu proses, suatu peristiwa yang biasanya bentuknya adalah kalimat atau kata-kata.
Sedangkan kalau data kuantitatif ini dinyatakan dalam bentuk numerik atau suatu angka terhadap sesuatu itu. Oke. Jadi memang betul-betul berbeda gitu ya. Pengolahannya pun juga berbeda. Kalau data kualitatif itu karena dia menunjukkan suatu kualitas atau mutu dari sesuatu berupa keadaan atau peristiwa, maka jenis datanya juga bisa kita kategorikan. Misalnya, apakah di dalam informasi itu ada perkataan yang menunjukkan suatu keadaan proses, menunjukkan dibandingkan, misalnya apakah ada berjenjang juga, apakah bisa mulai dari buruk sekali sampai baik sekali dan sebagainya. Nah, pengolahannya pun juga bisa dilakukan pengolahan yang berkaitan dengan pengumpulan kata-kata dulu, dikode dan sebagainya. Dan data kualitatif ini ada softwarenya yang disebut NVivo, ya. Nah, sedangkan ini ada data yang berkaitan dengan misalnya ini masih kualitatif ya. Misalnya data yang berkaitan dengan mulai dari positif sampai negatif, cukup sampai tidak cukup. Jadi ada data yang bertentangan, bisa dirunut gitu ya. Nah, pengolahannya bisa dititik beratkan kepada berpikir induktif. Ah, Kemudian kualitatif juga ditafsirkan secara holistik gitu ya, karena memang kadang-kadang interpretasinya itu tergantung dari sudut pandang dalam proses berpikir yang kemungkinan berbeda antara sudut pandang satu dengan sudut pandang yang lainnya. Jadi ini tantangannya kalau data kualitatif gitu ya. Di dalam mengambil kesimpulan juga harus berhati-hati gitu. Yang terkadang mungkin jumlah sampelnya juga tidak selalu banyak gitu ya. Nah, untuk mendekatkan data kualitatif supaya dekat dengan data kuantitatif, nah ini ada pendekatan yang disebut sebagai pendekatan campuran gitu ya. Data kualitatif yang dikuantitatifkan. Maka kita bisa juga dari data kualitatif yang bentuknya kata-kata atau bentuknya kalimat, itu bisa digolong-golongkan atau dikategorikan. Nah, kemudian kalau respondennya itu adalah jumlah tertentu, maka kita juga bisa menghitung, misalnya jumlah responden yang menjawab kategori A itu berapa orang persen ya, kategori B, C, D dan sebagainya. Sehingga di sini ada pengolahan pendekatan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Nah, ini juga sama ya, yang sangat baik sampai sangat buruk, gitu ya. Memang ada semacam pro kontra ya di dalam pendekatan pengolahan data kualitatif ini dengan pendekatan kuantitatif. Banyak para peneliti yang tidak sependapat untuk memodifikasi data kualitatif menjadi data kuantitatif. Terutama para peneliti yang memang aliran atau paradigmanya adalah peneliti kualitatif yang misalnya dari keilmuan misalnya filsafat, ilmu bahasa, sejarah, antropologi dan sebagainya. Tidak semua sependapat dengan pendekatan ini gitu ya. Nah, adapun kalau data kuantitatif itu udah jelas, memang bentuknya adalah angka ya, numerik ya. Jadi sudah jelas. Jadi memang kelebihan data kuantitatif adalah lebih cepat bisa menarik kesimpulannya, relatif lebih mudah dibandingkan data kualitatif. Nah, untuk menyimpulkan data kualitatif, mau tidak mau ada salah satu strateginya adalah mendekati dan memodifikasi data tersebut menjadi data kuantitatif sehingga kesimpulannya bisa kita ambil dengan relatif lebih mudah. Nah, kita sekarang beralih ke jenis atau tipe skala ya. Skala yang ada itu ada 4 ya secara garis besar ya. 1 disebut nominal, 2 ordinal, 3 interval, dan rasio. Oke, saya taruh di atas deh. Rasio gitu ya. Nah, kalau nominal itu, nah ini cara bacanya jadi nominal yang dicontreng cuma membedakan ya.
Jadi nominal ini hanya uji membedakan saja, mengkategorikan A dan B. Di mana A itu tidak lebih tinggi dari B, hanya dibedakan aja kelompoknya ya. Nah, sedangkan kalau ordinal, di samping membedakan juga mengurutkan mana yang lebih tinggi. Jadi ada tingkatannya. Sedangkan kalau interval, itu yang membedakan, mengurutkan, dan ada jarak. Gitu ya. Ada distance gitu ya. Nah, sedangkan kalau rasio ini adalah yang paling, apa namanya, paling perfect karena dia juga membedakan, mengurutkan, menggunakan jarak, dan ada titik nol mutlak di dalam skala rasio. Skala rasio juga bisa ada di belakang koma, desimal ya, di belakang koma dan sebagainya. Ini saya sarikan dari Handbook of Research Design and Social Measurement ya dari Longman ya. Oke. Nah, ini ukuran nominal adalah yang paling sederhana di mana angka yang diberikan itu mempunyai arti sebagai label saja. Satu laki-laki, dua perempuan. Kalau ukuran ordinal, skalanya digolong-golongkan dan ada diurutkan tadi ya. Nah, kemudian urutannya itu dari mulai yang paling rendah sampai paling tinggi atau sebaliknya nggak apa-apa, paling tinggi sampai paling rendah mana aja. Nanti di kode terbalik tergantung dari sifatnya apa namanya interpretasi dari variabel tadi ya. Misalnya kalau ini dari yang rendah sampai yang tinggi, misalnya buruk sekali kasih 1, 2 buruk, 3 sedang, 4 baik, 5 baik sekali. Ya kita bahas satu-satu ya. Dari mulai nominal dulu. Jadi sekali lagi ukuran nominal ini adalah pemberian angka atau skala ya, di mana hanya memberikan label saja. Satu laki-laki, dua perempuan. Bukan berarti dua perempuan ini lebih tinggi dari laki-laki. Dua perempuan itu dua kalinya laki-laki, tidak hanya diurutkan saja. Satu penduduk kota, dua penduduk desa, satu petani, dua nelayan, dan sebagainya. Jadi nanti di dalam pengolahannya kita harus tahu juga yang masuk ke dalam komputer adalah nilai angka 1 dan 2, tetapi harus punya codebook. Apa itu Al? 1 itu apa ya artinya? 2 itu apa ya? Makanya harus ditulis di dalam codebook atau buku kode. Nah, tingkatan nominal ini merupakan tingkatan pengukuran yang paling sederhana. Jadi inilah yang disebut sebagai apa namanya pengolahan deskriptif statistik. Nah, nanti tinggal kita tahu berapa jumlah persentase dari kelompok satu ada kelompok dua itu. Nah, kemudian variabel ada jenis kelamin, ada variabel agama, variabel mungkin juga klaster yang dikaitkan dengan tempat tinggal gitu ya, suburban atau subrural gitu ya, atau mungkin ada di sebelah kiri sungai, di sebelah kanan sungai dan sebagainya. Jadi memang dia hanya membedakan saja, memberi label. Nah, sedangkan kalau ordinal di samping juga membedakan, dia mengurutkan, menggolongkan suatu subjek itu dengan urutan. Jadi mempunyai ada jenjang gitu ya. Ada jenjang di mana satu lebih tinggi dari yang lainnya. Berapa kalinya ya kita nggak tahu. Ya, oke. Di sini misalnya satu buruk sekali, dua buruk, tiga sedang, empat baik, lima baik sekali. Ukuran ordinal ini hanya menyatakan, nah di ranking. Misalnya ada suatu ukuran ordinal, di situ rankingnya. Jadi ini yang mohon maaf yang untuk pendapatan keluarga ini sebetulnya ini lebih pas untuk interval ya. Jadi perangkingan ini adalah apa namanya lebih lebih pas kalau di apa dipindah ke interval. Ini mungkin saya salah letak kali ya. Cuma menunjukkan ranking saja gitu bahwa original itu juga menyinggung mengenai rankingnya urutannya gitu ya. Oke, skala Likert. Skala Likert ini adalah suatu skala yang sama-sama tadi ordinal gitu ya. Dan dia juga bentuknya 1, 2, 3, 4, 5. Di mana buruk sekali itu satu, dua buruk. Buruk itu lebih lebih baiklah daripada buruk sekali. Tapi berapa kalinya lebih baik ya kita nggak tahu ya. Nah, atau mungkin 1, 2, 3, 4, 5-nya masuk komputernya sama, tetapi satu itu adalah sama sekali tidak membantu, dua sedikit membantu, tiga cukup membantu, dan sebagainya. Nah, adapun
pertanyaan atau pernyataannya adalah belajar hal-hal yang baru, yang positif itu membantu apa tidak bagi si responden. Jawab pilihannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini skala Likert. Nah, kalau skala Goodman ini adalah memberi respon yang tegas. Yes, no, atau pernah, tidak pernah gitu ya. Hanya 2 alternatif jawabannya, Goodman ini. Nah, ini banyak dilakukan meskipun ini kelemahannya adalah sekali kita bicara iya, ya iya. 2 kali sering bicara iya, ya iya. Jadi ini hanya sangat sederhana. Menurut saya Indonesia seharusnya mengizinkan imigran masuk, misalnya kayak gitu. Jawabannya gimana? Setuju, tidak setuju, yes, no, gitu ya. Saya senang bila ada imigran tinggal di Jakarta. Jadi ini kebetulan saya ambil dari internet yang mengukur apakah responden terhadap adanya imigran gitu ya dan sebagainya. Ini saya ambil dari internet juga. Goodman ya. Skala Borgardus. Borgardus ini adalah yang namanya Emory ya, Emory Borgardus 1925 ini long time ago juga ya. Dia memunculkan yang namanya Borgardus social distance. Nah, kemudian jarak sosial ini ya ini sama juga ya, ordinal juga ya. Kemudian dia mengukurnya dengan sangat dekat, indifferent dan sebagainya. Jadi skala ini mengukur keinginan individu dalam melakukan kontak sosial ya, social distance atau kontak sosial apakah dia berjarak atau tidak berjarak dari berbagai kedekatan dengan individu lainnya. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya membandingkan, ini ada saya ambil juga dari internet ya, bahwa salah satunya adalah bagaimana pendapat seseorang, apakah saya itu melakukan kedekatan jarak sosial dengan orang orang lain atau mungkin saya juga akan menyendiri gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan antara berbagai macam negara. To close kinship by marriage, to my club as personal chums, to my street as neighbors, to employment kayak gitu-gitu ya. Jadi ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah skalanya dan sebagainya. Jadi nanti tinggal kemudian kita menganalisisnya ya berdasarkan jawaban dari responden. Responden itu apakah berkaitan dengan suatu negara dan sebagainya. Oke. Skala semantik ini juga bagian dari yang ordinal tadi ya. Nah, ini adalah skala yang memilih satu letak di mana ada 2 hal yang berlawanan. Ini sangat menarik ya contohnya. Misalnya ada sesuatu ingin diukur gitu ya, memilih letaknya di mana terhadap suatu variabel itu. Nah, di sini misalnya untuk pelajaran psikometrika, beri tanda contreng ya di tempat yang sesuai dengan perasaan Anda. Jadi ini untuk menghitung psikologi seseorang gitu ya, psikologi sosial seseorang. Nah, letak kita, responden itu ada di mana? Antara sulit dan mudah. Menarik, menjemukan, penting, sambilan, sedikit, banyak, dan sebagainya. Kenapa kok cuma 1 sampai 7? Ya bisa juga bahkan sampai lebih dari 7, sampai 11, sampai 17, sampai 30 gitu ya, tergantung dari peneliti. Ini adalah contoh saja. Oke. Ini adalah skala kiraan semantik diferensial ya. Ini juga sama. Ini bagaimana perasaan dia di sekolah, gitu ya. Apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, kaku, tidak kaku, dan sebagainya. Pasif, aktif lah itu yang dikasih tanda bintang itu di kode terbalik ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 kadang-kadang tidak dikasih angkanya, tapi kita dikasih posisi kotak-kotaknya. Jadi nanti silakan responden kemudian mengisi letaknya ada di mana dia. Oke ya. Apakah berat atau ringan, gelap atau terang gitu ya. Jadi tidak selalu yang sebelah kanan itu lebih positif, tidak selalu sebelah kiri itu lebih negatif. Jadi kadang-kadang
peneliti juga cara bertanyanya itu disilang gitu ya, diganti-ganti supaya responden itu aware gitu ya, tidak sembarangan asal ngisi gitu ya. Menyenangkan itu sesuatu yang positif kan ditaruh sebelah kiri. Tidak menyenangkan itu sesuatu yang negatif kan ditaruh sebelah kanan. Nah, tetapi pasif itu sesuatu yang negatif kan ditaruh sebelah kiri. Aktif sesuatu yang positif kan ditaruh sebelah kanan. Indah sesuatu yang positif kan harus sebenarnya gitu ya. Dan nanti tinggal makanya para peneliti kemudian dikasih tanda bintang berarti ini nanti dikode terbalik. Oke. Jadi semakin ke kanan berarti semakin negatif gitu ya. Oke. Nah, dua yang terakhir adalah skala yang sangat-sangat kuantitatif, yaitu disebut yang tadi kan nominal dan ordinal. Ordinalnya macam-macam ya. Nah, sekarang adalah interval dan rasio. Gitu ya. Nah, interval ini adalah pemberian angka atau suatu skala di mana sifat-sifatnya ordinal ditambah dengan ciri yang lainnya dengan jarak yang sama. Makanya tadi ada saya meletakkan variabel namanya pendapatan tadi ada di ordinal. Karena sebagian dari interval ini memang sifatnya ordinal gitu. Namun interval ini punya jarak, punya distance ya. Sedangkan kalau ordinal tadi tidak bisa dibandingkan. Maaf, tidak bisa ini berapa kalinya, ini nggak bisa. Oke. Nah, sedangkan kalau rasio ini adalah pendekatan yang sangat perfect di mana di situ ada nilai absolut. Jadi ukuran interval ditambah dengan ada nilai absolut menjadi rasio. Jadi kalau diurutkan tadi ya, nominal itu hanya membedakan. Ordinal itu membedakan dan diurutkan. Tapi belum ada distance-nya. Sedangkan interval itu ukuran ordinal ditambah dengan distance. Nah, sedangkan rasio adalah interval ditambah dengan titik nol. Mutlak ya. Oke, kita mulai. Ukuran interval ini kira-kira kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi ada satu titik A, B, C, D, E, F gitu. Dan itu ada distance-nya. Oke, jadi dia mempunyai suatu sifat ordinal, tetapi ada jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya. Gitu ya. Misalnya A ke C itu distance-nya 4. A ke B itu 2. B ke D itu 4. Kayak gitu loh ya. Jadi bisa dihitung gitu. Meskipun dia berawal dari sifat ordinal. Kalau cuma ordinal saja, itu hanya bisa membedakan dan mengurutkan, tapi nggak punya jarak. Sedangkan kalau interval, itu sekali lagi ya saya ulang lagi, ordinal plus ada jarak. Oke? Nah, kembali lagi, ini saya tampilkan kembali skala interval, contohnya ada rata-rata pendapatan. Oke? Jadi rata-rata pendapatannya itu berapa? Apakah kurang dari 500.000? Antara 500.000 sampai 750.000, kasih skor 2. Kalau yang kurang dari 500.000 kasih skor 1, dan sebagainya. Nah, skor inilah yang masuk ke komputer. 1, 2, 3, 4, 5, apa 10. Oke. Nah, sedangkan tadi contoh dari yang pendapatan yang bentuknya ordinal tadi, yang masuk adalah rankingnya, di rank. Ya. Oke, ini skala rasio. Skala rasio adalah yang skala yang interval ditambah dengan titik nol. Jadi intervalnya sama sini ya, ada titik A, B, C, D, masing-masing ada juga jaraknya. Tetapi ada titik nol masuk ke dalam rasio. Nah, ini yang kemudian menjadikan ukuran rasio ini adalah ukuran yang paling perfect. Jadi ukuran rasio adalah mencakup semua ukuran interval ditambah dengan
titik nilai absolut yaitu 0. Oke. Nah, ukuran rasio ini adalah karena memang mempunyai titik 0 mutlak, maka dia bisa dinyatakan dalam berapa kali. Jadi kita bisa membandingkan, mengurutkan ya, ada jaraknya dan ada titik nolnya. Sehingga betul-betul kita bisa melihat secara perfect, bahkan juga ada titik, ada koma dan sebagainya. Oke, jadi ini ukuran rasio adalah ukuran yang paling bagus dari sisi kuantitatif. Oke, sekali lagi. Di dalam ruang lingkup ilmu keluarga yang tadi rumpun ilmunya adalah ada psikologi, ada sosiologi, ada ekonomi, ada manajemen. Maka ruang lingkup ilmu keluarga yang sangat luas ini membutuhkan betul-betul pemilihan skala yang tepat gitu ya. Sebagai contoh ini, contoh saja. Kalau kita ingin mengukur besar pendapatan, maka kita ingin menggunakan skala apa ya? Skala rasio atau skala interval? Nah, kalau kita menggunakan skala rasio, ya, maka skala ini kan kalau menurut pendekatan kuantitatif yang paling perfect ya, karena di situ ada titik nol. Nah, maka pertanyaannya ya, pertanyaan kepada responden adalah berapa rupiahkah kalau di Indonesia ya? Berapa rupiahkah pendapatan Bapak Ibu per bulan? Ini cara bertanyanya kalau skala rasio. Oke. Nah, pendapatan dengan skala rasio ini karena pertanyaannya seperti itu, maka cocok ditanyakan kepada responden yang mempunyai pendapatan relatif stabil, pendapatannya stabil, pekerjaannya tetap gitu ya. Dan kemudian responden tadi bersedia menjawab secara jujur dan terbuka. Responden macam apa yang seperti ini? Gitu ya. Ya pasti ada, tapi mungkin nggak semuanya, bahkan sebagian besar mungkin nggak mau menjawab gitu ya. Nah, menggunakan skala rasio ini memang mencakup semua skala interval ditambah ada nilai absolut yang 0 tadi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dengan skala rasio jawabannya bisa ada, oh saya pendapatan saya 1.585,50 sebulan. Kemudian dia misalnya ya, responden tadi kemudian menunjukkan bukti dari transfer uang dan sebagainya. Nah, mana ada lah ya, gitu ya. Nah, tapi ini memang salah satu pendekatan yang terbaik lah, karena ini pendekatan betul-betul kuantitatif yang bagus gitu ya. Nah, apabila apabila skala rasio itu sulit untuk didapatkan dan kita tetap harus melakukan penelitian, maka kita bisa menanyakan besar pendapatan itu dengan menggunakan skala interval ya. Kita siapkan jawabannya dengan jawaban-jawaban yang seperti tadi gitu ya. Misalnya, maaf ini. Jadi kita siapkan yang skalanya seperti ini. Nah, ini biasanya responden cenderung mau menjawab. Jadi ingat Kak, kalau kita misalnya mau apply credit card atau kita mau apa aja lah ya, kan suka kita ditanya berapa besar pendapatan Bapak Ibu gitu, terus kemudian disiapkan jawabannya, terus kita tinggal melingkari kan. Nah, kalau dari seperti ini misalnya silakan aja dilingkari yang mana yang sesuai dengan kenyataan kita dan kita diminta untuk menjawab dengan jujur gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi sekali lagi ada dua pilihan di dalam mengukur, menanyakan variabel besar pendapatan, apakah kita menggunakan rasio, skala rasio atau skala interval.
Ini tergantung dari responden kita, karakteristik responden kita, gitu ya. Nah, kalau skalanya skala interval, maka pendapatan ini cocok ditanyakan kepada responden yang mempunyai pendapatan relatif tidak stabil dan responden tadi sebetulnya mau nggak mau menjawabnya gitu loh. Sebetulnya ya bersedia tetapi ya memang dikasih kelonggaran ada interval di situ. Masuk mana ini? Apakah kurang dari 500 atau lebih dari 2 juta gitu ya. Nah, nanti di dalam apa namanya pengolahan data itu bisa kita kategorikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang tinggi atau mungkin sangat miskin atau mungkin, miskin atau hampir miskin dan sebagainya. Nah, itu nanti tinggal kategorinya itu disesuaikan dengan kategori yang biasa dilakukan oleh BPS. Oke ya. Jadi kira-kira seperti ini, apa namanya, materi kuliah yang cukup padat dan ini juga menjadikan, materi ini menjadikan materi standar ya, standar yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa sebelum melakukan penyusunan proposal. Mohon maaf, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.